Dialog Hukum dan Peradilan Seri 2 dengan mengusung tema transaksi elektronik hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 dimulai. Sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya sampaikan dari tamu undangan dari memberikan UNG dan sekaligus pemateri dari Padekan tulisan dan sekaligus dari mewakili juga pemateri. Kemudian dari Bapak Kajari yang diwakili oleh jadi boleh pulang ya Bapak Kualitas Khusus. Kemudian Bapak Kapolres saya di sini hadir sahabat-sahabat kami dari Bapak Kajari Kota, Kapolres Kota, Kapolres Kuningan, kemudian dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan lain-lain, baik yang hadir secara link maupun yang hadir secara daring. Yang sangat saya hormati bahwa waktu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Amin. Kemudian bahwa dialog hukum dan peradilan ini masuk yang kedua kali, maka tadi disebut series, tapi itu keliru. Kata series itu bahasa Inggris, sedangkan dialog hukum dan peradilan itu bahasa Indonesia. Jadi yang akan datang nggak pakai S, series itu, seri 1, seri 2 dan seterusnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bulan depan masuk ke seri 3 akan kita sama-sama kita pilih kira-kira temanya apa yang menyangkut kita bersama. Seperti juga hari ini tema untuk transaksi elektronik ini usulan dari Bapak Kepala Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Perbendaharaan Gorontalo, Bapak Sugiarto PC. Karena memang di zaman sekarang ini kita hidup dalam masa reformasi industri 4.0 yang di situ percepatan luar biasa karena internet. Salah satu di antara produk internet adalah konsekuensinya ada transaksi elektronik. Nah, di dalam transaksi elektronik itu luar biasa. Kita menentukan di mana tempat kejadiannya, bingung. Ketika kita ada transaksi, ya satu di Amerika, satu di Hong Kong, satu di Singapura, satu di Indonesia. Nah itu, kemudian pengadilan mana yang berulang, itu juga sangat rumit. Belum lagi mengenai keabsahannya transaksi itu sendiri. Apakah yang melakukan transaksi itu subjek hukumnya sah? Problem sendiri. Kemudian mengenai legalitasnya lagi, itu juga ketika nanti terjadi problem harus diselesaikan lewat pengadilan, di samping pengadilan mana yang benar, juga menyangkut pembuktiannya. Karena pembuktian elektronik itu memang di dalam undang-undang IT itu sudah masuk disebutkan sebagai alat bukti. Jadi alat bukti itu sudah ada tambahan. Di samping alat bukti yang sudah kita kenal selama ini juga ada tambahan alat bukti elektronik. Cuma masalahnya pengaturan bagaimana kedudukan kekuatan hukum dari alat bukti elektronik itu juga problematika yang masih banyak sekali. Belum diatur secara limitatif dalam peraturan undang-undang. Sehingga itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Misalnya S1, S2, S3. Karena di situ ada kekosongan hukum.
Karena dalam pencarian setiap akademisi mesti kalau terjadi kesalahan hukum, nah bagaimana? Nah seperti itu. Kira-kira nanti akan sangat menarik pembicaraan ini, baik dari pakar kita, dari ONG, dari bisa juga ada nanti yang tapi dengan bagaimana kita bersidang secara elektronik dengan kita secara elektronik yang punya itu. Ketika secara teorinya begini, ini selesainya di pengadilan. Nah, pengadilan juga sudah memakai sidang elektronik. Nah, nanti akan ada juga dari kami pengadilan akan memaparkan tentang bagaimana proses persidangan elektronik. Setelah itu yang lebih seru tentunya nanti adalah dialognya. Dialog ini sebetulnya dimaksudkan yang ada dalam konsep pikiran saya adalah mendekatkan antara akademisi dengan praktisi. Jadi akan nyambung gitu loh. Jangan sampai nanti saya akademisi teorinya begini, rasanya begini, nanti di pengadilan gara-gara itu mengikuti mengambil ilmunya. Nah ini belum nyambung ke sana. Nah ini repotnya adalah menyangkut hak tanggung jawab dan menyangkut nasib orang. Jadi saya kira ini satu tema yang menarik dan selanjutnya saya berharap kita semua akan dapat memetik nilai-nilai hukumnya garansi bagi para praktisi berguna untuk menambah keyakinan bagaimana dia akan memutus perkara yang hukumnya elektronik. Sebaliknya bagi akademisi juga ini merangsang untuk terus-menerus melakukan penelitian tentang transaksi elektronik beserta segala sesuatunya. Demikian pengantar atau sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama bisa mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Karena tentunya seperti acara sesi pertama, kita ada waktu 2 jam, ternyata hampir sampai 3 jam itu masih kurang sebetulnya. Karena bicara hukum itu bicara sesuatu yang menarik, dan itu menarik karena kita semua punya kepentingan. Kita semua terlibat dengan transaksi elektronik, dan tidak ada satu pun yang nggak ada. Pastinya kita punya ATM, itu sudah transaksi elektronik. Baik, demikian yang saya sampaikan. Saya mengucapkan bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera sekalian. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu hadirin yang kami acara selanjutnya dialog hukum dan peradilan seri kedua dengan tema transaksi elektronik yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, bismillah, kepada dan kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan yang sebelumnya kita rencanakan, yaitu lanjutan dari dialog hukum dan peradilan yang pada kesempatan saat ini dengan judul yaitu transaksi elektronik. Jadi mengingat waktu sekarang ini sudah jam 2:30, saya mengucapkan atau mencukupi sambutan dan penghormatan kepada pimpinan maupun yang semua mengikuti yang sudah disampaikan oleh pimpinan tadi Pak Ketua di Songkal. Baik, kita langsung saja. Dalam kesempatan ini, kalau tidak yang saya berikan saya sebagai moderator, ada 3 pemateri yang akan memberikan kesempatan. Nah, kemudian di sini sebagaimana kita laksanakan di pelaksanaan sebelumnya, pemateri ini akan dikasih kesempatan 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti setelah semua pemateri menyampaikan materinya, yang akan ditanggapi oleh audiens, baik yang diikuti secara langsung tatap muka maupun secara online. Nanti kita mungkin diskusinya
yang agak lebih gimana daripada dengan penyampaian materi itu nanti. Baik, itu yang pertama. Ini akan kami kasih kesempatan dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang dalam hal ini Ibu Mutia Syahwati Talib SH Hukum dengan jabatan wakil dekan 3 dengan judul materinya yaitu aspek hukum data terhadap kontrak elektronik. Waktu dan silakan 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya akan menyampaikan judul dari paper saya ini adalah tentang aspek hukum perdata terhadap kontrak elektronik. Ya, kita tahu bahwa perkembangan dinamika informasi teknologi dan bisnis itu telah melahirkan berbagai model transaksi elektronik yang sesungguhnya lahir dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu yang disebut sebagai e-commerce transaction. Kontrak elektronik ini merupakan salah satu variasi baru dalam kegiatan bisnis, baik itu jual beli maupun hal yang berkaitan dengan bisnis lainnya. Secara umum, kita di Indonesia itu sebagai pelaku ekonomi, baik kita sebagai konsumen, sebagai produsen, distributor, itu kadang tidak sadar bahwa jual beli yang dilakukan melalui sistem elektronik itu adalah sebuah perjanjian bisnis. E-commerce itu adalah salah satu model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik atau yang disebut sebagai non-cash, dan juga tidak memakai tanda tangan secara langsung yang disebut sebagai non-sign. E-commerce ini merupakan bisnis dengan melakukan pertukaran data, apakah itu melalui internet, di mana kedua belah pihak, baik dia sebagai penjual dan pembeli, baik barang maupun jasa, itu dapat melakukan bargaining dan transaksi. Dalam suatu transaksi e-commerce, itu para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE Pasal 1 Butir 17, itu disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dalam sistem elektronik, dan kontrak tersebut mengikat para pihak. Namun kontrak tersebut meskipun di dalam bentuk ataupun melalui sarana elektronik, meskipun disebut sebagai sistem elektronik, namun sebenarnya kontrak tersebut adalah sama dengan kontrak konvensional. Yang membedakan itu sesungguhnya hanyalah kontrak elektronik itu dibuat dalam sistem elektronik dan tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Sehingga harus tetap memperhatikan yang namanya ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagaimana kita sudah banyak pelajari. Nah, kemudian pasal 1320 KUH Perdata ini memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak, di mana disebutkan bahwa perjanjian sah jika dibuat berdasarkan satu kata sepakat dari para pihak. Jadi dalam pasal 1320 KUH Perdata itu dikatakan bahwa perjanjian sah
jika dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak. Dan kata sepakat ini tidak ada paksaan, kehilapan maupun penipuan. Yang kedua, dibuat oleh mereka yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, memiliki objek perjanjian yang jelas didasarkan pada satu klausul yang halal. Bila melihat ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya kontrak perjanjian adalah adanya klausul yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu, ini menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Nah, ini barangkali bisa dikembangkan lagi bagaimana sesungguhnya itu melihat unsur adanya suatu sebab yang halal di dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketentuan umum yang sebagaimana diatur dalam pasal 13 37 KUH Perdata. Next. Nah, kontrak ini secara umum dikatakan bahwa kontrak elektronik itu adalah kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka perjanjian yang sifatnya digital, seperti misalnya surat-surat perjanjian yang di-scan atau diketik, kemudian dijadikan soft copy, itu dianggap sebagai bentuk dari kontrak elektronik atau e-kontrak. Nah, ada salah satu perjanjian yang ketentuan yang diterbitkan oleh Israel itu yang mengatakan menyebut bahwa bentuk kontrak secara langsung namun memberi petunjuk tentang dia tidak memberikan definisi tentang apa itu e-kontrak, tetapi dia mengatakan bahwa e-kontrak ini mesti prinsip sebuah perjanjian itu adalah sama, yaitu ada kesepakatan, namun bentuk kontrak elektronik itu bisa bervariasi. Jadi dengan adanya kontrak elektronik itu akan muncul variasi-variasi apakah itu terhadap bentuk daripada kontrak itu, dan itu digunakan dengan melalui jaringan elektronik yang kemudian ada juga di situ ada kesepakatan dengan adanya yang namanya over and acceptance. Jadi kita bisa menerima atau menyetujui ketentuan-ketentuan yang sudah dimuat dalam itu sudah berarti sudah tercapai yang namanya kesepakatan. Nah, kontrak elektronik itu bisa berbentuk apa saja. Jadi kalau kita bisa melihat dari asas yang dianut dalam kontrak pada umumnya itu negara itu menjelaskan bahwa kontrak itu adalah memiliki asas kebebasan. Jadi kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang mana yang dimaksudkan itu adalah bebas untuk menentukan isinya, bisa menentukan bentuknya, bebas menentukan bentuknya, dan sehingga menimbulkan variasi seperti apapun itu boleh, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan umum dan kesusilaan. Nah, jika mengacu pada pengertian kontrak itu sendiri, ketika itu disandingkan dengan bagaimana kontrak itu dilakukan secara elektronik, maka kontrak ini juga kontrak elektronik ini adalah merupakan suatu perikatan hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dan sistem informasi yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak. Next. Nah, kita lihat bagaimana kedudukan kontrak e-commerce. Kontrak dalam transaksi e-commerce itu dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik, tetapi pemenuhannya tetap bersandar pada syarat sahnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi layaknya pada kontrak konvensional. Nah,
Dijelaskan juga dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE itu dikatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik itu mengikat para pihak. Dalam kontrak elektronik ini dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam buku 3 KUH Perdata. Dan ini bisa saja dilakukan ketika ada pembuktian di dalam pengadilan, itu bisa dilakukan secara interpretasi analogis. Nah, KUH Perdata menyebutkan dalam pasal 13 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengisahkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Jadi kita tetap mengacu pada pengertian pernikahan sebagaimana dalam pasal 13 KUH Perdata. Lanjut. Nah, kita lihat sini bagaimana syarat-syaratnya sebagaimana pasal 13 itu dikatakan tentang ada kesepakatan, ada kesepakatan. Kalau kita lihat dari syarat 1 dan 2, ini adalah mengandung subjek. Nah, bagaimana jika pernikahan meskipun itu dilakukan secara elektronik tidak memenuhi syarat 1 dan 2, maka ini dapat dibatalkan. Ini disebut sebagai syarat subjektif. Kemudian syarat yang ketiga dan 4 yaitu ada objek tertentu, kemudian adanya sebab yang halal. Bagaimana jika syarat yang ketiga dan 4 ini kemudian tidak terpenuhi, maka perjanjian atau ikatan kontrak elektronik ini batal dihukum. Nanti. Oke, lagi. Ya, jadi di dalam dengan dipenuhinya 4 syarat perjanjian tersebut, jadi suatu perjanjian itu dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana pasal 1338 itu ada asas yang di situ bahwa kontrak itu adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi jika ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak atau pihak yang dibatalkan oleh salah satu pihak, haruslah ada persetujuan pihak yang lain. Nah, bisa dilanjutkan. Ya. Kita lihat bagaimana kita menentukan pertanggungjawaban perdata para pihak dalam transaksi e-commerce. Kita lihat bahwa elemen-elemen yang terkait di dalam hubungan hukum kontrak elektronik ini, jadi kita bisa melihat ada pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalamnya. Kalau kita mengacu pada yang namanya jual beli, maka di sini ada unsur-unsur penjual atau pelaku usaha, ada pembeli, ada penyelenggara sistem pembayaran, dan jika itu menggunakan jasa pengiriman, maka ada elemen yang terkait dengan jasa pengiriman. Dan untuk menentukan seberapa besar atau di mana tanggung jawab pihak-pihak yang ada, itu bisa mengacu pada aturan yang ada dalam KUH Perdata. Misalnya, di mana tanggung jawab pelaku usaha itu bisa dilihat dalam pasal 14.4, di mana dikatakan bahwa penjual memiliki 2 kewajiban, yaitu menyerahkan barang dan menanggung barang tersebut. Kemudian tanggung jawab penjual tersebut terhadap barang yang memiliki cacat itu harus dilihat kembali secara kasuistis apakah penjual mengetahui akan cacat pada barang tersebut atau tidak. Yang kedua adalah pembeli. Nah, pembeli ini harus segera memenuhi kewajiban berupa pembayaran sebagaimana ditentukan. Apabila tidak segera melakukan pembayaran, maka transaksi akan dibatalkan. Bagaimana dengan tanggung jawab hukum perdata kepada penyelenggara sistem pembayaran? Nah, jika dalam hal ini penyelenggara agent elektronik, maka tanggung jawabnya juga harus melihat ketentuan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di sini dikatakan bahwa penyelenggara sistem pembayaran bertanggung jawab apabila kesalahan berasal dari sistem mereka. Nah, bagaimana jika menggunakan jasa pengiriman? Itu pun bisa melihat pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan pembangunan jalan, junto pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di mana mereka memiliki tanggung jawab terhadap barang sejak diserahkan oleh penjual
sampai dengan diterima oleh pembeli. Jadi mereka bertanggung jawab atas kerusakan barang apabila terbukti kerusakan terjadi di saat pengiriman. Hal ini adalah kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih penyampaian materinya dari Bu Mutia. Hal ini yang sangat menarik bagi praktisi maupun bagi akademisi. Saya sendiri sedikit menyampaikan pengalaman 20 tahun menjadi hakim. Saya belum pernah menangani perkara yang nuansanya seperti ini. Ini biasanya perkara seperti ini ada di kota besar. Sedangkan saya selalu ditempatkan di kota-kota kecil. Jadi itu salah satu saya belum ada duduk menangani perkara seperti ini. Jadi ini sangat menarik kalau saya sampaikan tadi. Kalau disampaikan Bu Mutia tadi, di ruang lingkup dasar hukumnya itu menggunakan pasal 1320 KUHP yang merupakan produk zaman kolonial yang kita. Sedangkan ini sendiri merupakan kemajuan teknologi. Apakah itu kan bisa melindungi masyarakat? Karena contoh misalnya kayak masalah percakapan. Ini kalau percakapan ini ditinjau dalam KUHP data dewasa atau 1 tahun. Sedangkan 20% itu anak umur 5 tahun, anak saya sudah bisa. Nah, bagaimana perlindungan hukumnya? Kalau cakap tidak masuk yang 13 percakapan. Nah, kemudian siapa yang dilindungi? Kenapa? Waktu beli makanan tadi dia bukan kepada itu. Dia itu lagi kepada pihak ketiga pengirimannya. Siapa yang dilindungi? Jadi permasalahan-permasalahan ini ada cukup unik menurut saya karena untuk perlindungan hukumnya itu kadang-kadang belum dicukupi. Ya mudah-mudahan kalau saya di Padang Kota Besar saya dapat mengingatkan lagi kalau memang ada permasalahan. Itu kata saya sangat menarik materi kita sekali ini. Jadi terima kasih sekali Bu Mutia yang tadi sudah membuka wawasan kita dalam masalah e-commerce tadi. Untuk selanjutnya materinya dari perusahaan yaitu dari Dr. Haji Sumiati SHMK, jabatan Kapolri Pasca Sarjana Perusahaan. Sedangkan materi yang akan disampaikan itu kekuatan mendukung pada transaksi elektronik menurut hukum negara. Berarti yang lebih hampir sama, mungkin nanti ada kesinggung atau berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, yang itu harus ini kan warnanya. Mungkin dalam hal ini peradilan hari ini ketua dari Kejaksaan Berlangsung dan seluruh hadirin yang hadir dalam kegiatan dialog hukum dan peradilan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam acara yang sangat bagus hari ini, yaitu dialog tentang transaksi elektronik yang sekarang ini sangat marak di mana-mana terjadi. Untuk itu saya memberikan sedikit pemaparan. Sebagaimana tadi yang disampaikan sama saudara saya Ibu Mutia itu hampir sama. Jadi judulnya yaitu perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik menurut hukum perdata. Jadi materi hari ini hampir sama karena dilihat dari aspek hukum perdatanya. Kita tahu bahwa zaman globalisasi sekarang bahwa kalau kita bicara transaksi yang tadinya transaksi yang dilakukan secara nyata sekarang malah dilakukan transaksi di dunia maya atau disebut sebagai transaksi elektronik. Sebagaimana yang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8/2011 bahwa yang disebut dengan transaksi elektronik yaitu transaksi perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer
dan jaringan komputer serta media elektronik lainnya. Karena tadi sudah disampaikan sama Ibu Yudi, jadi saya gambarkan secara umumnya menurut hukum perdata. Atau bisa juga disebut sebagai transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak yang mana dilakukan kontrak tersebut di media elektronik atau dihadiri oleh para pihak dan melakukan transaksi. Jadi metode yang dilakukan dalam transaksi elektronik yaitu ya kita melakukannya produk pembelian secara online ya, melalui fasilitas internet merupakan bisnis yang paling efektif pada saat dewasa sekarang ini. Dari mana para pihak harus benar-benar memahami dan ahli dalam menggunakan fasilitas internet. Karena kenapa? Mungkin di dalam ruangan ini sudah pernah ya semua melakukan pembelanjaan secara online. Semua tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwa anaknya saja yang masih di bawah umur sudah tahu belanja secara online. Bagaimana keabsahannya dalam hal ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Muti ya, kalau kita melihat ya keabsahan dari transaksi secara elektronik yang sebagaimana kita lihat di dalam pasal 338 ayat 1 bahwa yang mana setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian atau perikatan yang dilakukan dalam hal melakukan transaksi. Yang kedua, keabsahannya yaitu memenuhi syarat 1320 KUH perdata yang tadi disampaikan bahwa yang mana 1320 yaitu yang pertama adanya kesepakatan para pihak, ya adanya pencekapan para pihak, jadi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sehingga dengan adanya kesepakatan dan kecekapan tadi yang disampaikan bahwa apabila memenuhi berarti terpenuhi syarat objektifnya. Yang kedua, suatu hal dan sebab yang halal, ya apabila memenuhi maka tercapailah syarat objektifnya. Di sini kadang terjadi suatu permasalahan, sebagaimana perbuatan yang melawan hukum dalam hal transaksi elektronik. Kalau tadi yang disampaikan Pak Moderator bahwa bagaimana keabsahannya apabila anak saya ini yang masih umur 10 tahun sudah jago dalam hal melaksanakan transaksi elektronik. Yang kita tahu bahwa kecakapan dalam hal ini yang dikenal yang tadi disampaikan bahwa berumur 21 tahun, ya meskipun belum berumur 21 tahun itu, tapi sudah melaksanakan pernikahan. Ya. Yang tadi bagaimana keabsahannya, yang tadi disampaikan Ibu Mutia bahwa keabsahan yang tadi apabila tidak terpenuhi subjektifnya, maka perjanjian atau transaksi yang dilakukan itu ya dapat dibatalkan. Ayat berikut dalam hal perbuatan melawan hukum, di sini kita lihat objeknya. Di sini kita lihat objeknya bahwa suatu hal ya yang tertentu di sini sekarang kita lihat bahwa dalam hal transaksi elektronik ini kita lihat dari ada beberapa asas sehubungan suatu hal tertentu, yaitu bahwa di dalam melaksanakan suatu transaksi yang pertama kita perhatikan adalah asas kesepakatan, ya. Asas kesepakatan ini bahwa dianggap kedua belah pihak apabila sudah melakukan transaksi dianggap sudah sepakat, ya. Nah di sini suatu sebab yang halal di sini dengan adanya suatu yang halal yang
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Nah, di sini suatu hal ini kadang ya yang tadi sampaikan bahwa ada itikat yang kurang baik di dalam hal melakukan transaksi. Nah, di sini kita lihat, mungkin sering terjadi bahwa pada saat melakukan pembelian, kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Kadang ada cacat tersembunyi di dalamnya. Nah, bagaimana dalam hal ini apabila ada cacat tersembunyi di dalamnya? Sehingga dalam hal adanya cacat tersembunyi di dalam, itu misalnya kita membeli pakaian, misalnya kita membeli pakaian kadang lain ukuran yang kita pesan, lain yang datang. Berarti ada itikat yang kurang baik. Sesuai dengan itu bahwa di dalam perjanjian ada teori kesepakatan yang dilakukan. Ya, ini bisa dilihat di ini ada beberapa teori. Ini berdasarkan teori perjanjian karena ini adalah transaksi yang dilakukan tidak langsung ketemu, sehingga nanti apabila kita mengukur kapan terjadinya suatu kesepakatan, ini ada teori di dalam suatu perjanjian. Yang berikutnya, di sini ada asas yang mengatur dalam hal baik dilihat dari transaksi elektronik maupun dilihat dari hukum perdata. Yaitu ada yang namanya asas konsensualisme, ada asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat pihak ini, ada beberapa asas kepastian. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa di dalam suatu transaksi atau perjanjian, di sini kita bisa melihat ya ada unsur-unsur yang kita bisa ukur di dalam hukum perdata. Ada yang namanya unsur esensial ya, di mana unsur tersebut mutlak harus ada dalam hal melakukan suatu perjanjian, begitu juga di dalam transaksi elektronik. Yang mana disebut sebagai unsur esensial yang harus ada atau mutlak harus ada, yaitu identitas para pihak harus disebutkan dan ada kesepakatan yang harus dilakukan. Ayat berikut, kalau unsur naturaliannya, yaitu unsur yang dianggap selalu ada dalam suatu transaksi. Contohnya, yaitu bahwa dalam hal melakukan suatu transaksi harus ada itikat yang baik yang kita harus lakukan. Begitu juga dengan unsur yang ketiga, yaitu unsur aksidental ya, yaitu unsur yang nanti muncul di dalam suatu transaksi atau perjanjian pada saat kita tentukan di dalam suatu perjanjian. Contohnya misalnya yang tadi saya contohkan bahwa barang misalnya yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sini ada persamaan kontrak elektronik dengan kalau perdata tadi semuanya saya sampaikan, yaitu ada kesepakatan. Di sini kita lihat ada persoalan hukum yang bisa muncul di sini. Ya, yaitu berkaitan dengan keabsahan, yaitu penggunaan tanda tangan digital yang menumbuhkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, kecelakaan menuntut kontrak yang sudah dideteksi. Di sini kita lihat bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam hal transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam 1365, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian ke asalnya memberikan kerugian itu dengan mengganti kerugian. Di sini kalau di dalam undang-undang elektronik di situ bahwa sanksi yang diberikan dia dikenakan denda dan kurungan. Tapi karena ini perdata,
apa yang disasar dari kita adalah berupa pengganti kerugian. Di mana pengganti kerugian? Ya, dalam transaksi ini yang masuk kategori biaya, masuk kategori kerugian, dan masuk bunga. Hasil mana? Jadi sebelum di pengadilan dibuktikan bahwa apa perbuatan yang dilakukan tersebut betul-betul melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak, maka kita lihat dari unsur-unsurnya. Jadi ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ada kesalahan yang dilakukan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum. Di sini terakhir bahwa mengenai penyelesaian dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang 11/2008 di sini bisa dilihat di pasal 38 dan pasal 39. Ya. Jadi pasal 38 bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan dan menggunakan teknologi informasi ya itu yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan dengan gugatan perdata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian gugatan perdata sebagaimana yang dimaksud pihak dalam menyelesaikan apakah ia melalui pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa atau alternatif lainnya. Mungkin sekian saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus terima kasih. Ini bagaimana sudah disampaikan oleh teman ini mungkin melengkapi yang sudah disampaikan oleh dia tadi ya. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ini menarik karena kalau perjanjian ataupun transaksi dengan level dua pihak A sama B tidak ada masalah. Tetapi kalau contoh kecil seperti kata tadi kita bersamakan, saya misalnya di KBM, yang nilainya nanti bukan KBM, tapi pihak ketiga. Jadi pada saat ada misalnya kelalaian, misalnya KBM sudah mengirimkan makanannya, tapi sampainya terlambat sehingga basi atau malah tidak sampai, siapa itu? Apakah milik KBM atau yang Gojeknya tadi? Kemudian sepakatnya di mana? Siapa sepakat? Apakah A sama B atau ada C? Nah itu kata saya tadi memang menarik ini untuk ke depan karena perlindungan hukumnya mungkin belum mencukupi, tapi pelaksanaan di masyarakat sudah ada. Memang yang namanya aplikasi selalu terlambat dengan kemajuan teknologi. Itu baru kita membicarakan skop di wilayah kita Indonesia. Ini belum mencapai skop lagi luar negeri, karena dengan zaman globalisasi ini dunia menjadi kecil. Tidak menutup kemungkinan transaksi bisa ada di Singapura, di mana hukum mana lagi yang akan digunakan. Nah, itu jadi memang hal-hal ini perlu kita cermati ke depannya. Baik untuk yang pemateri yang ketiga itu dari pengadilan. Pengadilan itu sebenarnya tidak ketinggalan zaman juga. Mau mengikuti kemajuan teknologi sehingga masalah teknologi ini sudah diadopsi oleh pengadilan dalam hal pelaksanaan itu. Jadi kalau dulu ikor itu hanya masalah pendaftaran perkara secara online, pemanggilan secara online, pembayaran secara online, sekarang ada juga secara litigasinya, sidangnya secara online juga. Walaupun hanya terbatas dengan perkara perdata, tetapi itu sudah memberikan jubirnya ataupun yang lainnya Mahkamah Agung untuk mengantisipasi hal-hal yang berbasis teknologi. Jadi kita dengarkan nanti pemateri dari buku dan merupakan analisis perkara di peradilan yang akan menyampaikan materi tentang itu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk ibu sekalian. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tindak Korupsi Kementerian Pertanian. Yang saya hormati para tamu undangan, Kepala
kami penyelenggara kalau mewakili kepala KPPNL seluruh pejabat-pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati juga peserta dalam hal ini yang mengikuti melalui media Zoom atau daring. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ini merasa grogi sekali. Namun apa boleh buat karena sudah ada diberikan saya oleh Bapak atau memberikan materi. Sebenarnya kami ada tim untuk pemberian tadi tidak materi dari beberapa hakim. Namun mungkin untuk seri kedua ini yang kami berikan dari tim perdata ini adalah mengenai import aplikasi yang menjadi unggulan Mahkamah Agung. Jadi hal ini sekaligus menjadi bentuk sosialisasi dari PN Gorontalo untuk mengenalkan kepada publik dalam hal ini stakeholder terkait dan masyarakat luas bahwa Mahkamah Agung memiliki suatu inovasi yang kemudian dikenal dengan IPOC atau Electronic Justice System, sistem peradilan elektronik. Next. Oke. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa pertama pengadilan di Gorontalo pada tahun 2021 terlihat ada perkara sudah sangat tinggi untuk pendaftaran perkara secara ekor. Artinya hal ini telah direspon positif oleh pengguna layanan untuk mendaftarkan perkara-perkaranya melalui ekor. Untuk perkara gugatan sendiri tahun 2021 ada 20 secara ekor, namun tetap ada yang manual. Untuk perkara permohonan, seluruh perkara permohonan sudah menggunakan ekor. Artinya bahwa dia telah memanfaatkan aplikasi ini. Next step. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, adapun latar belakang munculnya aplikasi ini, yang pertama, bagaimana kita ketahui bahwa pencari keadilan itu memerlukan waktu yang lama dan bolak-balik untuk beracara di pengadilan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca berita bahwa sebenarnya salah satu pencetus atau mengkritik adanya ini ada salah satu pengacara yang terkenal, ya sebut saja Pak Muhammad Faris, itu mengkritik bahwa hanya untuk agenda penyerahan jawaban saja menunggu waktu yang berjam-jam. Gitu. Nah, itu ternyata sudah direspon positif oleh Mahkamah Agung bahwa disitulah ada inovasi. Artinya hal ini tentu untuk mengefisiensi waktu tersebut harus adanya aplikasi seperti ini. Yang kedua, sulitnya menyampaikan akses alamat seluruh dia. Jadi acap kali guru kita menjalankan panggilan itu susah memenuhi prinsip langsung, sehingga banyak sekali panggilan yang akhirnya diberikan atau manipulasi. Yang paling penting adalah titik tekannya adalah sebenarnya adanya ekor ini untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan ringan. Perlu diketahui sepanjang tahun 2020 memang jumlah perkara ekor naik 292% pada 8 tahun lalu. Ini sebagai data dulu saya sampaikan, artinya adanya ekor ini telah berdampak positif dan ada manfaatnya. Kemudian juga ada press dari Ketua MPR bahwa ekor ini memang meminimalisir potensi korupsi dunia peradilan. Karena memang praktis segala bentuk pembayaran yang dari ekor ini menggunakan elektronik atau virtual shop yang nantinya akan dibahas secara teknis dalam bentuk aplikasi yang ditampilkan. Oke. Dalam proses dalam peradilan ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa memang ditekan dalam efisiensi waktu dalam penanganan perkara, perubahan dan implementasi manufaktur aparatur pengadilan. Artinya dengan adanya ekor ini sangat memungkinkan atau mengurangi panjang perkara data pengadilan.
karena mereka hanya cukup mengakses aplikasi ini dari tempatnya tanpa harus ada pengadilan. Informasi proses elektronik pengadilan tentu memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan. Lanjut. Apa lagi sama dengan dari pembahasan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ketika berbicara ekspor, maka saya ingat berurusan Fakultas Hukum dan Jumlah Profesor Madi ketika kita berbicara hukum akan berbicara definisi. Maka kalau bisa didefinisikan bahwa ekspor itu adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran pajak biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online. Dalam hal ini untuk mengenai persidangan, replik, duplik, kesimpulan dan jawaban. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kemudian menjadi layanan ekspor ini? Nah, ini perlu penting jadi informasi bahwa setidaknya ada 4 layanan yang tersedia melalui aplikasi ini. Yang pertama e-filing, e-payment, e-sama, dan e-litigation. E-filing adalah proses pendaftaran. E-payment adalah tahapan pembayaran. E-sama adalah panggilan, yaitu panggilan melalui fungsi elektronik. Dan yang terakhir adalah e-litigation, jadi persidangan secara elektronik. Jadi sudah masuk pada agenda menjawab antara para pihak. Inilah alur proses ketika para pihak dalam hal ini pengguna ekspor itu tentu ada proses pertama pendaftaran akun, pendaftaran perkara, pembayaran verifikasi, kemudian ada nomor perkara, kemudian ada pemilihan dan juga persidangan. Nah, perlu diketahui ternyata aplikasi ini memisahkan ada 2 pengguna. Ya, ada 2 pengguna yang menjadi perbedaan mendasar. Pengguna yang pertama disebut di dalam Perma 1 2019 bahwa ada pengguna terdaftar, yakni advokat atau pengacara. Yang kedua pengguna lain. Siapa saja? Pengguna lain itu diklasifikasikan ada perseorangan, kemudian pemerintah, badan hukum dan kuasa eksekutif. Nah, ini untuk pengguna terdaftar atau advokat ada beberapa dokumen administrasi yang dilengkapi. Ketika advokat maka akan divalidasi oleh pengadilan tinggi dengan mengupload bukti-bukti yang dimiliki terutama semua dari KPA. Oke. Nah, ini pengguna lain yang saya maksudkan tadi. Jadi pengguna lain ini apabila ingin menggunakan aplikasi ini harus kita buatkan akun terlebih dahulu. Nah, jadi apakah dari perseorangan, pemerintah, badan hukum dan kuasa eksekutif. Nah, akun yang dibuatkan ini bisa digunakan sebagai posisi penggugat atau pemohon atau tergugat atau pemohon. Artinya satu akun ini bisa untuk semuanya dalam keadaan di perkara. Adapun syarat administratif yang kami perlu lakukan di pengadilan secara SKPNA metode teknis Perma 1 2019 untuk perorangan dilengkapi syarat administratif KTP bagaimana kalau pemerintah badan hukum dan kuasa eksekutif. Artinya ketika syarat terpenuhi berulang kami dari bagian report akan membuatkan akun berikutnya. Ya, ini verifikasi perbedaannya adalah ketika pengguna terdaftar oleh pengadilan tinggi dengan pengguna lain memverifikasinya adalah dari pengguna. Ini adalah teknis di kami bahwa server rekod itu tersambung langsung dengan sistem informasi pembukaan perkara. Artinya data-data yang disampaikan langsung terhubung ke rekod. Ya.
Nah, ini yang saya sampaikan di awal, PP itu berarti pada tahapan pendaftaran. Kemudian PPM ini pendaftaran. Karena ini berbicara transaksi elektronik, nah, inilah jadi sedikit dipahami bahwa PPM ini berkaitan dengan biaya. Ekor ini sangat memiliki atau dari biaya antara yang ekor dengan manual itu memang nampak sekali perbedaan secara signifikan karena ketika perkara itu didaftarkan di rekor akan ada biaya-biaya yang tidak ada di situ seperti panggilan kepada membuka akan tidak ada karena biaya panggilan yang awalnya berbiaya namun karena melalui rekor akan dipanggil melalui kondisi elektronik yaitu alamat email yang telah dicantum di awal. Boleh. Nah ini sama ini berarti panggilan. Setelah agenda sidang atau hari sidang nanti ditetapkan oleh majelis hakim, maka kita akan melakukan panggilan kepada para pihak melalui domisili elektronik yang email yang telah ditentukan oleh penggugat. Next. Ya, ini yang terakhir. Next. Oke. Langsung dalam bentuk aplikasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah aplikasi yang digunakan dalam report. Aplikasi ini apabila pengguna terdaftar. Nah, ini jangan salah untuk pengisian ini adalah ini digunakan untuk pengguna terdaftar artinya advokat. Kalau selain advokat tidak bisa untuk mengisi ini. Karena ini nanti akan meminta dokumen-dokumen bukti sebagai pengacara atau sebagai pengacara. Bagaimana dengan apabila bukan pengacara, maka harus menghadap ke pengadilan negeri. Nanti akan dibawakan aku dengan berbagai syarat-syarat yang seperti itu. Mungkin itu dapat soal teknis itu bisa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibu. Dengan fokus untuk baik ini dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang 3 tahun 2018 yaitu administrasi pengadilan syariah ini dan kemudian juga Undang-Undang 2019. Jadi ini sebenarnya tujuan sebenarnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Dedi untuk meringankan biaya perkara dan juga untuk melancarkan ataupun mempermudah masyarakat keadilan. Jadi khususnya sidang perdata mereka tidak selalu harus di pengadilan. Jadi baik dalam masalah pembayaran, pemanggilan, sidangnya itu sudah dipermudah oleh Mahkamah Agung. Dan mudah-mudahan ke depan sebagaimana juga nampaknya sekarang dengan COVID ini sidang pidana pun sudah ada secara telekonferensi. Nah, walaupun ada beberapa pihak juga yang masalahkan hal tersebut, ya itulah dinamika itu, ya. Baik, untuk selanjutnya acaranya kita balik ke tanya jawab. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian, baik yang mengikuti secara langsung maupun juga secara online, dapat mengajukan pertanyaan. Nanti silakan menyebutkan nama dan instansinya dan ditujukan kepada siapa. Dan nanti kalau nanti tidak ketemu jawabannya, mungkin bapak-bapak dan ibu yang depan yang akan memberikan pelurusannya bagi kita semua, ya. Lebih mohon maaf, ya silakan kepada ibu bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, seperti kita tutup, ulang ini. Izin bertanya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Pengadilan, para penyaji dan juga moderator, Ibu Dekan dan para hadirin semuanya. Izinkan saya bertanya dan barangkali sedikit melenceng gitu ya. Saya barusan buka website dan di situ ada aplikasi kita bisa mendaftar
pinjaman online hanya dengan modal KTP. Nah, ini suatu terobosan, tetapi saya melihat di situ juga ada risiko. Kenapa? Karena dengan hanya bermodal KTP, seseorang bisa mendapatkan pinjaman secara online. Nah, bagaimana kasusnya kalau ternyata KTP-nya itu bukan KTP yang bersangkutan? Sebagai contoh, misalkan dia mendapatkan kopi KTP dari dengan modus-modus tertentu lah. Ya, saya nggak bisa sebutkan, tapi bisa mendapatkan kopi KTP dengan modus-modus tertentu. Nah, selanjutnya akan digunakan sebagai untuk mendaftar pinjaman online. Nah, ini tentunya bisa berakibat permasalahan hukum. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, siapa sebetulnya subjek dari peminjam itu? Apa? Karena antara orang yang melakukan pendaftaran dengan bukti KTP-nya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengapresiasi sekali dengan adanya e-court. Nah, barangkali ini aja sama seperti tadi ya, ada risiko mungkin terlalu mengada-ngada ya. Mohon izin Pak Ketua. Kalau misalkan pengadilan dilakukan secara online dengan media Zoom, misalkan seperti itu. Padahal Zoom itu kan servernya ada di luar negeri. Nah, bagaimana kalau pengadilan itu dinyatakan secara tertutup, tapi dengan kecanggihan seseorang yang punya keahlian di bidang IT, dia bisa masuk ke Zoom itu dan ternyata pengadilan yang tadi dinyatakan tertutup bisa diakses oleh orang lain. Nah, dengan kasus seperti ini kira-kira seperti apa gitu konsekuensi dari aspek hukumnya. Itu aja Pak Ketua, mohon izin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Kamil langsung, ya Pak Pendataan. Satu berkaitan dengan masalah pinjaman online yang katanya menggunakan KTP saja dapat melakukan pinjaman. Memang sudah banyak ada begitu juga di HP kita kan ada tawaran itu. Tetapi berdasarkan ada pengalaman beberapa teman, nampaknya mudah, konsekuensinya susah itu. Pinjam dapat uang, dan kita bayar, kita terus. Keluarga kita, teman kita, semua yang diberikan oleh pihak itu. Dan pihak yang meminjamkan juga ini ada dua hal yang kita sampaikan. Satu ada terdaftar di OJK, satu lagi tidak. Jadi kalau pengalaman juga, kalau kita pinjam uang yang badan hukumnya tidak terdaftar di OJK, tidak ada konsekuensi itu karena dia tidak berani juga untuk muncul. Tapi kalau kita terdaftar di OJK, kita kalau pinjam ke bank, revisi kan, daftar itu sudah ada di kami. Nah, jadi tadi ditanyakan oleh Pak Kandung ini, bagaimana kalau KTP-nya itu bukan sepemiliknya? Bagaimana konsekuensinya? Itu balik lagi ke 1320 hak perdana yang nanti mungkin bisa dijawab oleh Bu Mutia dan juga Bu Sumiati. Silakan yang mana dulu untuk menanggapinya atau Bu Mutia lebih dulu. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak yang mentanggil BJPP Gorontalo. Ini aplikasi pinjaman online di mana banyak sekarang yang marak terjadi. Zaman sekarang pinjaman online, tadi juga arisan online. Nah, ini banyak sekali ya, ada juga arisan online. Nah, hampir mirip sebenarnya. Tetapi kalau kita mengacu pada syarat-syarat yang dimaksudkan di dalam pasal 1320 tadi, yaitu syarat-syaratnya suatu kerja, identitas itu sebenarnya masuk dalam kecakapan. Jadi cakapkah orang yang melakukan perjanjian ini? Kecakapan ini bisa saja dari pihak si kreditur maupun kecakapan dari pihak si debitur. Sama-sama harus dilihat.
Nah, jika ini persoalannya adalah persoalan yang masih dalam tataran yang ringan-ringan saja, karena tidak bisa menjawab bahwa ini bisa dibatalkan. Ini bisa dibatalkan. Tetapi ada juga suatu sudah masuk pada dalam tataran yang berat. Itu memang kita perlu melihat secara kasuistis persoalannya ada di mana. Karena menurut saya bahwa dengan hanya bermodalkan KTP ini adalah identitas yang menunjukkan kecakapan seseorang, itu ada yang terlihat di situ, maka ini sebenarnya ada kewajiban daripada si penyelenggara transaksi elektronik. Dia harus berkewajiban atau wajib untuk memiliki yang namanya sertifikat keandalan dan sertifikat elektronik. Nah, mekanismenya itu bisa terproses dari situ. Seperti tadi ketika mau mendaftar e-call, itu kan pasti ada banyak persyaratan yang diminta di situ. Akun yang mana, identitas mana, bahkan sekarang ini proteksi terhadap hubungan yang terjadi secara elektronik itu bisa melalui yang namanya sekarang ada yang namanya quick out coding. Nah, hanya pada barcode, karena kalau barcode kan untuk orang jual beli, dia hanya scan begitu saja terbaca. Itu juga menunjukkan identitas. Jadi kita memang harus punya kecerdasan masyarakat, harus punya kecerdasan atau pengguna daripada transaksi elektronik itu memang harus punya kecerdasan untuk melihat andalan daripada transaksi-transaksi yang ingin dia lakukan. Nah, kemudian juga kalau misalnya ini terjadi, maka dalam kasus-kasus kemudian bisa dibawa sampai dengan pengadilan, maka menurut saya hakim pasti akan memberikan pertimbangan bahwa kejadian seperti ini adalah dapat dibatalkan. Mungkin itu bukti dari saya. Silakan kalau ada penambahan atau dari Bu semuanya. Sementara yang disampaikan bahwa dengan adanya transaksi yang dilakukan menggunakan jasa bahwa palsu karena bukan identitasnya yang dia tapi KTP lain yang dia pakai untuk melakukan transaksi. Misalkan transaksi belum begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tadi disampaikan kita lari ke 1320 ya, kita lari ke 1320 ya, syarat sahnya adalah berbuka suatu transaksi. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam suatu perjanjian kita harus melihat unsur-unsur yang harus di dalam suatu perjanjian yang mutlak harus ada. Yang tadi yaitu unsur esensialnya bahwa yang namanya mutlak harus ada, yaitu identitas para pihak. Tapi ini kita lihat identitasnya itu identitas yang berarti dia ada itikat yang tidak baiknya di situ, ada itikat yang tidak baiknya. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa ada itikat baik berarti subjeknya tidak memenuhi syarat, objeknya pun tidak memenuhi syarat, sehingga perjanjian atau transaksi yang dilakukan yang menurut saya itu transaksi yang tidak sah. Mungkin sekian. Baik, terima kasih kemudian Bu Sumiati. Memang dalam hal masalah transaksi ini salah satunya juga masalah identitas. Tapi kan ada juga pencurian identitas yang tadi mungkin disampaikan Pak Kando tadi. Pencurian identitas tadi itu banyak terjadi di dunia yang modern di kota-kota besar. Kalau saya jauh-jauh saya sendiri mengalami yang mencurinya anak saya sendiri. Jadi kelas 2 SMP dia sudah pesan game online kelas 2 SMP. Beberapa hari itu saya memang ditanya-tanya tentang akun diri saya. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana segala macam. Ya saya pikirnya dia menanya karena tertarik saja. Oh begini.
kelas 2 SMP kelas 1 dia bisa. Dia bosan segala macam kan ada kode tidak di UKT gitu. Paham ya? Saya bingung pada saat sebulan kemudian datang kajian pembelian di online. Saya pikir itu apa saya? Nah, tanya sama dia, saya yang beli gitu ya kan? Oh, saya kan, itu masalah bayar ini. Jadi itu informasi mas saya kan, apalagi memang kadang-kadang ada organisasi sendiri kadang-kadang untuk penjualan data elektronik tadi. Jadi memang perlu sedikit berhati-hati kita dalam melaksanakan hal ini. Tapi kalau nanti ada perkara segala macam, jadi kasusnya kasus nanti dilihat nanti bagaimana tentang masalah pendataan mereka atau pendataan ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang dikatakan ini perlu sedikit saya mohon penjelasan lagi. Ini pengadilan mengadakan sesuatu dengan orang lain atau pihak lain. Kemudian disusupi oleh orang lain. Ya, kalau pengalaman saya, Pak, dalam kaitannya dengan masalah persidangan, rasanya tidak pernah kita yang pengadilan itu dia melakukan sedikit dan paling memasang saksi, tetapi kita akan dengar juga nanti langsung dari Pak Ketua, karena nanti ditanya masalah pengadilan harus Pak Ketua. Ya, Pak. Saya sebetulnya ingin dengar suara Pak Ketua aja. Saya aja. Mohon maaf Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Meskipun tadi pertanyaannya masalah pengadilan, tapi saya tertarik juga menghadapi masalah penawaran pinjaman online. Saya jamin Pak Kang ini belum pernah melakukan pinjaman online. Karena menurut prediksi saya bahwa syarat untuk KTP itu hanya strategi gagal. Setelah nanti KTP dikirimkan secara online dan seterusnya, baru muncul syaratnya ini dan seterusnya. Jadi saya pikir ini bukan sesederhana yang disampaikan dalam kalimat itu. Strategi gagal saja. Jadi nanti saya pikir ini penting untuk dicoba oleh Pak Kanwil. Coba deh, itu kolaborasi. Jadi tahu persis kedalamannya apa, oh rupanya masuk dalam jembatan segmen gitu. Jadi itu hanya gaya orang berdagang, tapi saya yakin di dalamnya pasti orang berdagang itu akan mempertimbangkan bahwa siapapun debiturnya, siapapun calon yang dibebani bank, ini adalah orang-orang yang akan potensi bisa membayar seperti itu. Jadi kalau masalah KTP sudah gampang, ternyata kemungkinan adalah seperti itu. Kalaupun ternyata terjadi seperti itu, ya dua-duanya sudah ambil resiko. Yang menawarkan KTP ternyata pakai KTP orang lain tadi adalah masuk bagian dari Pemda perbuatan melawan hukum karena etika tidak baiknya. Sebetulnya kalau dikaji lebih dalam lagi, yang menarik itu adalah dari perjanjian dari uang prestasi ini bergeser menjadi perbuatan melawan hukum karena banyak bahkan perbuatan melawan hukum itu kemudian dipidanakan lebih lagi. Nah itu sebetulnya sangat menarik mungkin untuk tema yang ada ya, pergeseran dari perdata menuju atau beralih kepada perbuatan melawan hukum pidana. Karena rekan-rekan kami banyak yang juga hukum dari kejaksaan dan kepolisian dari kita sendiri perlu satu persepsi supaya jangan bolak-balik kita harus menyampaikan bahwa ini perdata murni. Nah jadi ada perdata ini pidana Pak. Bagaimana pidananya di situ nanti akan ketemu kalau kita diskusikan akan sampai pada titik temu di mana sih titik pergeserannya. Kalau ada begini syarat ini barulah masuk pidana. Kalau begini dalam perdata murni. Masalahnya kalau sudah masuk pengadilan kalau itu perdata murni yaitu harus kita bebaskan. Nah kalau dibebaskan itu juga kadang-kadang kita pikir lagi kita mau bebaskan dibebaskan. Cuma masalahnya kalau sudah di sidang pengadilan kalau dibebaskan itu ya jasanya di mana jasanya. Nah, jadi saya memang pernah ada satu cerita begitu. Ini jasanya menuntut 5 tahun, saya putus 10 tahun. Setelah itu dipanggil sama kajasinya. Karena cerita dari jasa itu, saya bangsa dari Jepang itu gimana? Ya saya bilang,
Pak, ini kan rentut Pak, kan Bapak sudah setuju. Saya jadi ketawa melihatnya, ya mau disamping di mana? Artinya kok tidak terlalu tinggi nih. Dari pendapat kita pasti tahu penonton dan lain banyak. Oh ya sudah nggak apa-apa, itu satu minggu. Jadi saya pikir itu bahwa kaki saja. Kemudian kedua, sidang tertutup ini bisa pembahasannya yang dimaksud tentunya. Kalau sidang tertutup untuk umum ya tentunya kalau sidang persidangan itu ya kesusilaan dan lain-lain. Itu kalau sidang tertutup ternyata jadi terobos gimana? Ya sidangnya nggak bakal. Kalau itu menerobos itu kemudian ada suatu perbuatan hukum. Nah, tentunya kalau itu mempunyai waktu sejahtera, sama yang diberikan pengadilan pun ada bisa juga dari intinya. Tapi kalau itu bukan tentu itu termasuk pidana, karena dia mungkin menggunakan apa gitu ya, maksudnya atau gimana, melakukan denda atau gimana saya nggak tahu yang namanya membobol itu saya nggak tahu membayangkan. Tapi bisa jadi dia mungkin ibaratnya orang masuk menggunakan bukti palsu. Nah ini sudah jelas merupakan ini bisa juga dipidanakan. Kalau itu membuat bukti. Jadi kalau pidana itu secara kedua ada sifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Nah kalau cuma melawan hukum aja yang menimbulkan kerugian, belum masuk ke pidana. Secara umum saat pidana ada sifat melawan hukum, apa sifat hukum tercela namanya gitu, tercela. Contohnya tercela secara umum, objektif tercela. Kemudian ada kerugian yang ditimbulkan dari tersebut. Jadi kalau lihat dari segi dan akibat hukumnya terhadap persidangan yang ternyata jangan tertutup bisa diterobos orang. Gimana akibat hukumnya? Ya sidangnya tetap sah, putusan sah ya tetap sah. Ya, karena substansinya untuk umum itu sebetulnya adalah untuk melindungi supaya pihak-pihak ini kan sifatnya apa ya malu dan malu, jadi nggak terekspos. Tapi kalau sudah kita nyatakan pengadilan dalam sidang untuk umum, gitu ya. Ada orang yang coba merobos dalamnya, itu bukan salah pengadilannya, ya. Tapi ini kembali lagi kalau ini jadi suatu perbuatan pidana, perbuatan hukum dalam arti pidana, ya bisa dituntut sama jaksa. Bahasanya dikasih khusus, kalau kasih bisa dalam. Sehingga itu yang tambah dari saya. Jadi artinya sidang untuk umum ketika orang ya tidak apa-apa. Kemudian nanti apakah modusnya apa, motivasinya apa, terus kemudian selanjutnya digunakan untuk apa informasi yang didapat selama itu persidangan yang tertutup umum. Nah itu sebut saja. Jadi dilakukan penyidikan, nanti kemungkinan kalau memang menurut pendapat jaksa ini bisa didapat panggil, dimanfaatkan. Tapi kalau tidak bisa ya sudah seperti itu. Tapi akibat hukum dalam persidangan yang diterobos oleh lain, ya, itu kan alatnya. Tapi substansinya, hakimnya sendiri menyatakan sesuatu hukum. Nah, seperti itu. Jadi akibat hukumnya tetap sidangnya sah dan kemudian sah tidak akan berkurang. Demikian terima kasih Pak Moderator sudah tahu. Saya bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Dari ini sudah menunjukkan jam 4:30. Bagaimana kalau kita cukupkan di sini? Atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya tanya sudah sedikit di akhir, jelas. Tapi nanti kalau saya silakan. Saya ingin untuk menentukan, kira-kira tema yang akan datang, insya Allah bulan depan kita masuk seri 3 tentang dialog hukum dan peradilan, supaya ada kedekatan antara politik dengan dunia peradilan dan juga itu maksudnya dialog itu mengkomunikasikan ya. Nah, kira-kira apa yang apa yang bisa atau yang diinginkan bagi misalnya temanya cerita, jadi kompromi saja. Setelah itu nanti kalau ada yang tanya atau tambahan lagi, jadi kalau kemarin itu sudah pendapat, saya ingin ada lebih apa ya kesepahaman dalam laporan pidana, karena kita juga punya beberapa aturan dan sudah masuk terhadap si terhadap pidana. Ya, sehingga ini ada dari Bapak
kasih khusus ya dari Bule Gulano. Mungkin bisa juga ya kira-kira kita mau bicara apa Pak? Yang kira-kira juga ini kan kalau akan berusia apa saja bicara apa aja bicara. Tapi kalau dari praktisi, ya ini tadi kita jelas kemarin kita sudah mengakomodir apa yang jadi problematika yang jadi unek-uneknya dari KPK. Bapak Kamil ya, kami kendaraan kaitannya dia mengelola konsep transaksi secara elektronik yang sudah kita buka. Kemudian sedikit kita perhatian supaya ada juga keseimbangan dalam data kita negara. Nanti kalau ada tidak ada urusan negara, ya kita teruskan dulu. Tidak masalah, jadi kita meluaskan pandangan kita supaya kita lebih arif dan bijaksana dalam mengenal negara. Kalau untuk akademisi ya itu bagian dari kewajibannya untuk ketika itu terus. Saya silakan banyak dari itu ada. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan. Mungkin sekedar saran karena dialog ini sangat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi. Di Provinsi Gorontalo ini kan ada beberapa fakultas hukum, ada beberapa universitas yang ada fakultas hukumnya. Bagaimana mungkin kedepannya itu juga akan diperlebar dari UG ada fakultas hukumnya, Muhammadiyah, UMU, dan itu mungkin juga bisa dipanggil untuk bergabung bersama tim ini. Terus yang kedua, saya rasa mungkin kita harus clearkan soal tentang undang-undang IT ini baik dari segi transaksinya maupun dari segi pelanggaran undang-undang IT karena saya ada tadi malah ada bertanya dengan Trini Dituto, dia bertanya tentang banyak kasus ini yang masyarakat tidak memahami tentang undang-undang IT. Jadi itu juga kita sampaikan ke masyarakat. Dan yang ketiga juga kita perlu hukum dan apa karena terkait dengan biasanya proses peraturan itu biasanya banyak dikaji oleh teman-teman dari dan terus untuk juga kasus IT ini ya transaksi elektronik ini mungkin yang kita perlu pahami transaksi ini kan sekarang ada antar negara gitu. Sementara ketika kalau kita ketahui bahwa perjanjian itu kan cuma melihat cuma satu sistem hukum yang biasa dipakai, yang mana akan dipakai nanti juga harus dikliarkan. Mungkin nanti akan ada teman-teman dari internasional seperti bidang hukum data internasional yang bisa kita undang ke sini untuk membahas persoalan ini. Mungkin itu usulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih usulannya. Jadi silakan datang. Tidak menutup dengan kami akan mengundang atau diundang. Saya kira kami terbuka. Kami intinya saya ingin menunjukkan dialog hukum dan peradilan baik ini di kita sendiri ataupun di luar sana yang dilakukan kami akan datang. Tapi kalau tidak kami akan tetap melakukan setiap bulan, insya Allah. Karena itu kaitannya sangat penting untuk menyamakan persepsi antara akademisi dan praktisi sehingga praktisi ini tadi kembali dapat pengembangan dalam peningkatan SDM. Jadi sedikit itu tidak masalah. Insyaallah nanti sebelum mereka kita undang, saya minta alamatnya juga tuh nanti saya akan coba undang bersama-sama untuk dialog sama-sama silaturahmi ya. Yang kita cari pendengar dulu lah ke pengadilan, nanti juga nanti universitas, kayak bisa sebentar juga tetap kami melakukan kira-kira bidang-bidangnya yang menyatukan persepsi itu apa dan bagaimana. Setelah itu baru mungkin di akhir bulan nanti di hari Jumat, di hari bulan akan kita selenggarakan nanti seperti ini. Untuk temanya bagaimana? Soalnya pidana dan pidana apa? Mana Pak Toto? Itu temanya apa? Dari yang saya tangkap dalam pemaparan tadi tidak ada secara tegas menentukan kapan suatu perbuatan data dan kapan suatu perbuatan ya ini mungkin kemudian harus dipertegas di sini, sehingga kita yang hadir bisa kemudian membedakan perbuatan
Jadi ketika orang untuk melangkah, melakukan pelaporan atau tuntutan, itu bisa kemudian dengan mudah bahwa perkara ini akan sesuatu kepada pihak kepolisian dan perkara ini akan langsung saya bawa ke pengadilan khusus karena ini memang perkara berat. Itulah kita yang harus dipertegas di sini, sehingga masing-masing dari kita bisa satu pemahaman terkait kemudian kalau perbuatan itu tidak akan berdasar. Ini berbeda. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iwanto yang banyak dari penasaran. Jadi tadi sudah jelaskan pada intinya. Kalau ada perdata di data, kita akan melihat apakah di situ ada watak jahatnya, ada niat jahatnya. Nah, untuk kalau niat jahatnya, pasti kawanan bagian pihak yang dituduh, perdapatnya, tersangkanya, dia akan mengatakan ini investasi, Pak. Sisi sebaliknya bagi orang yang selingkuh, dia bilang, oh enggak, itu penipuan, Pak. Kalau penipuan pasti dia nanti ke kepolisian, itu dilakukan. Nah, untuk menentukan bagaimana lagi, nanti saya katakan karena fungsinya, meskipun saya itu pakai akte notar itu, artinya sepertinya itu lapor teratas. Kalau itu sebagai sarana pidana, sebetulnya itu kejahatan. Jadi pokok pangkal kita berpikir, apakah perbuatan ini sebagai sarana atau pidana atau bukan? Kalau bukan, berarti kalau beratan. Tapi kalau ini diniatkan sebagai sarana untuk dia dapatkan sesuatu ya, untuk melakukan kejahatan yang dengan sarana itu, perdata, perjanjian, dengan online dan apapun lah, pasti diniatkan kejahatan yang ini, kemudian itu tidak. Itu dari batasnya di situ, titik sini atau titik pergeserannya dari perdata ke pidana. Di mata jahatnya sesuatu. Nah, bagaimana kita tahu dari awal? Nah, kalau dari awal ya sudah, silakan. Oh ini ada kaitannya ini. Kalau saya juga ini, kalau saya juga ini, oh berarti itu solusi. Kan gitu. Tapi kalau satu-satunya orang ini, ya tentu dia adalah pidana. Bisa jadi ada kecelakaan bercerita, sebenarnya dia menjelaskan ya karena selesai. Tapi meskipun itu kecelakaan pura-pura asli itu dia karena berikutnya, oh ternyata yang apa cuma 1, 2, 3, 4, oh berarti ini pelakuan. Cuma karena ketahuan dia tidak hilang seperti itu ya. Jadi kita harus belajar mempressing tentang bagaimana itu kalau tidak ada waktu itu berarti tidak ada. Tapi kalau ada pidana ya tidak. Tapi yang perlu juga saya ingatkan adalah bagi saya hampir sedikit karena tadi sifat melawan hukum yang kerugian itu selalu jadi ciri pidana. Maka setiap tindak pidana adalah melakukan perdata. Kerugian itu adalah perdata. Jadi sekali pun itu dilaporkan di penjara, boleh nggak bukan perdata? Dia boleh sekali dengan dari tambahan lagi dari kayak main. Tapi kalau digabungkan boleh nggak? Bisa sekali. Nah ini ada pasalnya 112%. Tapi tidak bisa dipakai oleh masyarakat untuk menggabungkan perkara perdata bukan kemudian dalam perkara pidana. Bisa. Nah, semua itu dicapai. Jadi nanti ikut saya menjalankan perkara pidana dan juga sama perdanya. Jadi pertama dulu kita kabulkan untuk bergabung. Setelah itu baru diputus. Fungsi kita kita dan dulu datanya, ya ternyata pegawai yang lagi, tapi itu selalu jadi artinya ngelawan, dan itu bisa dipraktekkan karena ada hukumnya. Nah, silakan jadi dipraktekkan sebagaimana harapan kita punya pengayaan, kita yang berlaku ini, bagaimana prakteknya kalau ada penggabungan kita bisa. Saya kira itu penjelasan dari cerita. Selanjutnya saya silakan untuk nanti mungkin setelah kita bersilaturahmi dengan pakar-pakar dari institusi kita akan membuka untuk membuat tema yang nanti bisa untuk apa ya temanya. Sebetulnya akan lebih bagus kalau sekarang kita ada apa di tema dan siapa pakar. Jadi kita akan seperti hari ini kan sudah kita tentukan dan bulan kemarin apa tentang atau dari UNG ada pakarnya apa nanti bisa apa
perlu objeknya Pak. Jadi misalnya melakukan transaksi elektronik, mungkin ada objek tertentu yang sekarang lagi menjadi masalah. Ataukah dia kita bahas secara umum, misalnya perbuatan melawan hukum dalam pandangan hukum pidana dan hukum perdata, misalnya seperti itu. Ataukah mungkin kita ambil objek yang lebih lagi, misalnya persoalan-persoalan pengadaan barang dan jasa yang masuk ke ranah perdata dan mana yang diselesaikan dengan ranah pidana. Itu tidak masalah. Kalau dulu konsepnya tidak fungsi ya. Ya, berdasarkan data kita coba tidak tidak fungsi. Karena begitu kita masuk ke ranah tidak fungsi itu belum bisa banyak sekali karena datanya ada negaranya, sudah pasti tidak ada datanya ada. Juga kemungkinan rombongan orang-orangnya, tapi sekali lagi meskipun ini adalah faedah sangat penting keluar ini karena yang dilakukan dan paling tidak akibatnya tidak boleh komentar atau bicara tentang ini ada sebuah perkara yang sudah di kita tidak akan komentasi karena bisa jadi nanti pasti karena tidak ada itu maka sudah dianggap tidak ada salah. Saya bercerita seperti ini saya tidak komentar karena kita tidak tahu konteks atau tidak. Bahkan sudah selesai pun tetap boleh. Jadi kalau kita bicara ini bahwa itu murni bicara secara teoretik, ya kira-kira sampai pada satu hal apa yang saya kira ya tadi saya kira kalau itu menyangkut semua pihak kita dari akademisi lalu itu. Baik, jadi saya mohon kiranya nanti dari ada nanti dari Ringgit. Mungkin Pak saya usulnya kalau boleh karena ini masuk bagian sesuai dengan kita harus memilih yang mana pendata yang mana pidana. Jadi saya mengusulkan bagaimana Pak kalau kita lihat dari karena di mana perbuatan lawan ini juga bisa dilihat dari pendata, bisa dilihat dari pidananya. Jadi kita masuk ke perbuatan lawan hukum dari objeknya apa ya? Jadi kalau begitu tema yang akan datang pergeseran dari perkara perdata kepada perkara pidana. Nah, itulah nanti menyangkut perdata dan pidana dan itu akan sangat bermanfaat bagi para rekan-rekan penyidik maupun penuntut umum, juga para akademisi dan masyarakat jangan merasa bahwa saya tidak melakukan kesalahan kenapa dipidana kenapa di penjara ya. Saya kira ini menarik. Jadi ini jadikan tema kita kemudian ya kenalan nanti dari ahli pidana dari PNJ dari bisa nanti dari yang lain. Jadi nanti kalau memang banyak dari akademisi dan peminat untuk menjadi pemateri, nanti akan kita bagi antara pemateri dan mungkin pembanding atau mungkin nanti punya akademik apa istilahnya apa supaya akomodir itu. Nanti juga kemungkinan dan kolaborasi dengan apa. Tapi kalau menyampaikan 50 menit 15 menit, saya kira bisa lah kalau saya ada 5 menyampaikan jadi saya dan kemudian bagi sekalian kami juga setelah menunjukkan apa namanya menunjang dari kantor kemudian menunjukkan bahwa setiap ini sebenarnya dari komunikasi adalah diskusi kemudian dari pertanyaan kami menunjukkan sertifikat elektronik sedangkan bagi pemateri nanti akan langsung kita berikan sertifikat pemateri yang benar dan penyelenggara nanti kita akan diurus tapi kembali lagi membuka diri kalau misalnya ada hajatan di tulisan atau di WD kita diundang dalam konteks masih hukum dan keadilan. Jadi ada kedekatannya di dalam bangsa penyampaian. Tadi saya bilang hukum mau, tapi dengan kali ini saya sudah pernah dibimbing saya jadi mungkin lebih kedekatan. Itu bukan bapak-bapak. Saya kira demikian saja saya serahkan kepada moderator untuk mungkin mengakhiri. Dan tadi saya dapatkan nanti pergeseran dari kepala data pada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian sehingga acara ini terselenggara dengan baik ya. Di juga saya sedang mengomentari masalah penggabungan perkara tadi. Penggabungan perkara pidana perdata memang dapat dilakukan, tetapi itu dibalas dengan UGD. Jadi kalau ada urgen dia tidak bisa digabungkan. Jadi
ada keterbatasan dalam masalah pendampingan keadilan. Baik, tadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, untuk sesi selanjutnya nanti bergeser dari tindak pidana ke pidana. Mudah-mudahan nanti menambah materi dan juga ada juga yang menjadikan komisi moderator. Iya, sudah tetap kan ya, semuanya ya, setuju ya. Baik, kalau ada yang di sini nanti ada yang bisa. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan atas perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian yang langsung dalam kali ini maupun juga secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk selanjutnya silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak ke acara terakhir yang kita tutup dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka acara dialog hukum dan peradilan seri kedua dengan tema transaksi elektronik hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Untuk kita masih bersama dengan materi ini. Ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan